sini saya akan menjelaskan tentang situasi sosial dan pendidikan masyarakat Arab sebelum Islam. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab hidup dalam periode yang dikenal sebagai masa jahiliyah yang mencerminkan ketidaktahuan dalam aspek spiritual dan sosial. Masyarakat pada waktu itu terdiri dari suku-suku mandiri dengan ikatan kesukuan yang kuat yang seringkali menyebabkan konflik antar suku. Tidak adanya pemerintahan pusat membuat hukum berlandaskan prinsip balas dendam atau kisos, yang dimana keadilan ditentukan oleh kekuatan fisik dan status sosial. Dalam struktur patriarki yang dominan, perempuan dianggap sebagai milik laki-laki dan mengalami pembatasan hak yang signifikan, termasuk praktik kejam seperti penguburan bayi perempuan hidup-hidup. Ekonomi masyarakat Arab pra-Islam berfokus pada pengembalaan, perdagangan, dan perampokan antar suku, dengan Mekah sebagai pusat perdagangan strategis berkat keberadaan Ka'bah yang dianggap suci. Kehidupan budaya mereka didominasi oleh tradisi lisan, di mana puisi dan cerita diwariskan secara turun-temurun, dengan penyair dihormati karena kemampuan rangkai kata. Di bidang pendidikan, tidak terdapat sistem formal. Anak-anak belajar keterampilan praktis dan majelis suku sehingga tingkat literasi rendah dan hanya sedikit orang dari kalangan elit yang mampu membaca dan menulis. Secara keseluruhan, kondisi sosial dan pendidikan pada masa jahiliyah mencerminkan ketidakstabilan, ketidakadilan, dan keterbatasan yang signifikan. Kedatangan Islam kemudian membawa perubahan besar, memperkenalkan nilai-nilai kesetaraan, keadilan sosial, serta menekankan pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan yang lebih inklusif dan terstruktur. Baik, di sini saya sebagai presentator kedua akan memaparkan materi mengenai pengaruh peradaban Persia. Jadi, peradaban Persia adalah salah satu peradaban tertua dan yang paling berpengaruh di Timur Tengah, terutama di kawasan Mesopotamia yang kini dikenal sebagai Iran, dikenal sebagai tempat lahirnya peradaban. Persia terletak strategis di antara Sungai Efrat dan Tigris, menjadikannya pusat perkembangan peradaban yang maju. Sejak kebangkitannya pada tahun 550 sampai 252. Setelah keruntuhan bangsa Assyria, Persia menerapkan kebijakan damai dan menghormati pemerintahan serta agama setempat. Pendekatan ini menciptakan stabilitas sosial yang memungkinkan ilmu pengetahuan dan budaya berkembang. Salah satu kontribusi terbesar Persia adalah agama Zoroastrianisme yang diperkenalkan oleh Zarathustra pada abad ke-6 dan menjadi agama resmi negara hingga digantikan oleh Islam. Ketika Islam masuk ke Persia melalui perdagangan dan pendidikan, masyarakat Persia menerima agama ini dengan baik yang kemudian menjadi fondasi peradaban Persia Islam. Peran Persia dalam peradaban Islam sangat signifikan, terutama dalam sains, filsafat, dan budaya. Banyak ilmuwan dan cendekiawan Persia yang dikenal karyanya masih berpengaruh hingga kini, dan bahasa Persia menjadi bahasa intelektual di dunia Islam selama berabad-abad. Banyak tulisan dari Persia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, menyebar ke seluruh dunia Islam, serta mempengaruhi akidah, hukum, dan tafsir Al-Quran, menegaskan peran sentral Persia dalam perkembangan peradaban Islam secara keseluruhan. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang pengaruh kebudayaan Yunani. Peradaban Yunani kuno yang dimulai dari periode Arkais pada abad ke-8 hingga ke-6 sebelum Masehi mencapai puncaknya pada periode klasik dengan pusatnya di negara Athena. Athena berkembang pesat dalam bidang budaya, ilmu pengetahuan, dan politik, serta penghalau serangan kekaisaran Persia. Namun, kejayaannya berakhir setelah kalah dalam perang Peloponnesos melawan Sparta pada 404 sebelum Masehi. Setelah penaklukan oleh Alexander Agung, peradaban Yunani menyebar luas sebagai peradaban Helenistik, mempengaruhi wilayah dari Asia Tengah hingga Laut Tengah. Mempengaruhi Yunani tidak hanya terbatas pada semenanjung Yunani, tetapi juga meluas Siprus, Anatolia, Italia Selatan, dan Sisilia.
Sebagai salah satu dasar peradaban Barat, kontribusi Yunani dalam bahasa, politik, pendidikan, filsafat, ilmu pengetahuan, dan seni sangat penting bagi perkembangan Renaissance di Eropa dan kebangkitan neoklasik pada abad ke-18 sampai ke-19. Masyarakat Yunani kuno memuja banyak dewa, dengan Zeus sebagai dewa tertinggi, di mana dewa-dewa ini memiliki sifat manusiawi. Pemujaan dewa-dewa ini menjadi bagian penting dalam kehidupan religius dan sosial mereka. Selain itu, pengaruh kebudayaan Yunani ini meluas ke dunia Islam, terutama pada masa dinasti Abbasiyah, di mana penerjemahan karya-karya filsafat, kedokteran, dan ilmu pengetahuan Yunani ini meningkat. Di bawah Khalifah Ma'mun, lembaga dari Al-Hikmah dijadikan untuk menerjemahkan literatur Yunani yang berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Arab. Baiklah, terima kasih, hanya itu dapat saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Nuni Siti Nurrohmah. Di sini saya sebagai presentator keempat atau pemateri keempat akan menjelaskan mengenai pengaruh kebudayaan Cina. Cina memiliki sejarah yang sangat panjang, dimulai sekitar 80.000 tahun sebelum Masehi. Dengan kemunculan Homo sapiens, perkembangan peradaban ini mencakup periode Neolitikum pada 7.000 tahun sebelum Masehi, yang menandai permulaan pertanian, diikuti oleh zaman perunggu pada tahun 2100 sebelum Masehi, dan kemunculan tulisan pada masa dinasti Shang atau pada tahun 1300 sebelum Masehi. Berbagai pencapaian seperti kemampuan menempa besi, pembangunan tembok pertahanan, dan penyelesaian tembok besar pertama menunjukkan kemajuan yang signifikan. Di era modern, Cina menjadi kekuatan ekonomi global, mengekspor berbagai produk seperti makanan dan alas kaki, serta mengolah logam dengan teknologi tinggi seperti yang terlihat di kawasan Pudong atau Shanghai. Pengaruh kebudayaan Cina juga signifikan dalam konteks kebudayaan Islam. Melalui kontak dengan Cina, Muslim memperoleh barang berharga seperti sutra, porselen, bumbu mesiu, dan kertas yang berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam peradaban Islam. Di Indonesia, Cina tidak hanya menguasai bidang ekonomi tetapi juga berperan dalam penyebaran agama Islam. Seperti Raden Patah sebagai Raja Demak pertama memiliki latar belakang keturunan Cina, dan komunitas Cina berkontribusi besar dalam perdagangan serta penyebaran agama Islam. Setelah kedatangan Islam, masjid di Cina menjadi institusi pendidikan utama, menerapkan sistem pendidikan yang efektif, dan mengadopsi teknologi serta ilmu pengetahuan dari Cina. Secara keseluruhan, pengaruh kebudayaan Cina terletak jelas dalam kemajuan peradaban manusia dan kebudayaan Islam, terutama di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu pengaruh kebudayaan India. India adalah salah satu tempat pertama yang dihuni manusia setelah migrasi dari Afrika, dengan kemungkinan kedatangan kelompok manusia pertama sekitar 50.000 sebelum Masehi. Pada tahun 3000-an sebelum Masehi, bangsa Harappa membangun kota-kota zaman perunggu di sepanjang sungai Indus di Pakistan modern, dan mereka melakukan perdagangan dengan Asia Barat. Namun peradaban Harappa mengalami keruntuhan pada tahun 2000-an sebelum Masehi. Penyebabnya masih belum diketahui. Setelah itu bangsa India Eropa yang dikenal sebagai bangsa Weda atau Arya datang dari Asia Tengah ke India, membawa kuda dan bahasa mereka, serta menciptakan agama Hindu yang merupakan agama tertua di dunia. Agama Hindu sering disebut Sanata Dharma atau Vaidika Dharma, dan sistem kasta mulai muncul pada masa ini. India kuno ditaklukkan oleh Alexander Agung pada abad ke-326 sebelum Masehi, yang menyebabkan nama India berasal dari bahasa Yunani dari Sungai Sidhu atau Indus. Peradaban lembah Sungai Indus yang mencakup wilayah seluas 1,25 juta kilometer persegi dikenal melalui kota-kota seperti Mohenjo-daro dan Harappa, yang menunjuk tatanan kota modern dan sistem pemerintahan yang teratur. Masyarakat mengandalkan pertanian, menghasilkan gandum dan kapas, serta berdagang dengan Mesopotamia. Peradaban India kuno juga dikenal dengan pencapaian dalam matematika, astronomi, dan kedokteran, termasuk sistem angka hingga 9. Setelah kejatuhan Sultan Delhi, dinasti Mughal muncul dan memberikan kontribusi besar dalam arsitektur ilmu pengetahuan.
Di bawah pemerintahan Mughal muncul karya seni megah seperti Taj Mahal dan masjid-masjid indah. Dinasti Mughal juga mendirikan pusat-pusat pendidikan dan banyak ilmuwan datang untuk menuntut ilmu, menjadikan India sebagai pusat kebudayaan dan pengetahuan. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.